Maaf, Stella. Rasanya dada ini sesak dan badanku terasa lemah. Bahkan untuk berucap lagi sulit. Tapi keinginan membalas dua orang manusia yang masih berstatus kakak dan kakak ipar belum juga terbalas. Begitu teganya Mas Jaka memanfaatkan keadaanku demi mendapatkan uang. Sementara ibu sudah jelas terbukti kesalahan Mas Jaka masih juga membela. Meskipun ibu sekarang diam, tapi aku tahu betapa ia sangat terluka melihat Mas Jaka diperlakukan seperti itu. Kalian gila apa? Awas kalau berani menyentuhku. Mas Jaka masih berusaha melawan meskipun percuma. Seperti biasa, ia berlagak sok berani, padahal takut. Keberaniannya hanya demi uang. Kalian sangat keterlaluan. Kami bukan binatang, umpatan Mbak Inur. Aku beri waktu 10 hitungan. Jika kalian tidak memberikan uangku, maka jangan salahkan apa yang aku perbuat di luar akal sehat. Aku tahu Om Bagas hanya pura-pura mengancam. 500 juta bukan uang yang sedikit. Aku saja memegang uang tidak pernah lebih dari 5 juta. Itu pun saat membayar uang kuliah dan jajan yang pernah ia berikan. Dengan uang sebanyak itu, tentu aku bisa membeli mobil dan rumah yang layak. Tapi jika seandainya aku jadi istri siri Om Bagas, tentu akan diperoleh lebih banyak dari itu. Aku masih muda dan jauh lebih cantik dari istrinya. Uang itu sudah habis, percuma kalian. Dan melumuri semua tubuhku dengan cabai. Tapi uang itu tak akan kembali. Mas Jaka masih kukuh mempertahankan uang yang bukan hak dia. Dasar licik. 1. Om Bagas mulai menghitung. Bahkan jika aku dipenjara atas laporan penipuan, toh nama kamu juga akan tercemar. Teman anak. Hahaha. Mas Jaka tertawa senang mencemooh. 2. Hitungan kedua Om Bagas berlanjut. Silahkan penjarakan suamiku. Aku tak masalah kok. Timbal Inur terlihat tak khawatir. Aku tahu maksudnya. Ia bisa lebih leluasa menikmati uang itu. Tak akan kubiarkan Inur menikmati uang itu sementara Mas Jaka di penjara. 3. Hitungan ketiga berlanjut, tapi raut muka Mas Jaka dan Mbak Inur tetap saja santai. 4. 5. Kini cabai sudah berada di tangan dua orang anak buah Om Bagas. Mas Jaka hanya memakai dalam saja, sementara Inur dengan santainya berdiri. Jaka, cepat berikan uang itu. Itu bukan uangmu. Kali ini ibu ikut bersuara tegas. Sudahlah Bu, jangan banyak bicara. Kan uangnya juga ada sama ibu. Om Bagas langsung melihat ke ibu. Ya, Bagas, uang itu 95 juta ia berikan pada kami. Tapi sebelumnya kami tidak tahu jika itu uangmu. Uang itu masih ada di kamarku. Ibu berkata sebelum Om Bagas bertanya. Baiklah, aku akan ikut melaporkan dua manusia licik ini atas kasus pemalsuan tanda tangan. Bukankah jika di penjara, uang di rekening atau dimanapun kalian simpan akan tetap disita? Sudah uang tak dapat, kalian juga di penjara. Kalian kira dengan di penjara saja semuanya aman dan kalian bisa dapatkan uang itu? Bodoh. Mas Bayu juga ikut bersuara. Terlihat ia juga sangat geram dengan sikap Mas Jaka dan Mbak Inur. Loh, Mas Jaka kan udah di penjara.
Makanya aku bilang, kamu bodoh, jawab Mas Bayu, melihat ke Mbak Inur. Aku gak mau, aku capek hidup di penjara. Ini semua ide Mas Jaka. Kok aku disalahkan? Akhirnya Mbak Inur cemas, bahkan tanpa ragu melempar kesalahan pada suaminya. Inur, jangan banyak omong, diam dan turuti perkataanku. Gak bisa gitu dong Mas. Kalau kamu saja yang dipenjara, gak apa-apa, asalkan uangnya tetap milik kita. Tapi jika kita dipenjara dan uang juga gak dapat, ngapain aku di sini? Bagus, akhirnya kamu pintar juga. Ngomong biasa aja kali, aku ini kakak iparmu. Kalian berdua bukan siapa-siapa kami, tapi hanya dua orang pencuri bodoh. Tanpa rasa hormat, Mas Bayu berucap. Jangan takut Nur, lah ia pasti malu ketahuan masyarakat. Mas Jaka masih berusaha mempertahankan uang itu. Dan dengan berbagai cara, keluargaku sudah tahu tentang ini. Buat apa aku sembunyikan? Jika karirku hancur, bukan berarti usahaku yang lain hancur. Lagian masa jabatanku hanya 5 tahun saja. Dan perlu kamu ketahui, aku tidak takut dengan ancaman manusia bodoh seperti kalian. Bukan saja Mas Bayu yang mengatakan Mas Jaka dan Mbak Inur bodoh. Om Bagas pun juga punya pemikiran yang sama. Sejenak aku malu jika Mas Jaka adalah kakak kandungku. Udah, aku capek Mas. Uangnya ada di rumahku. Biar aku ambil. Akhirnya Mbak Inur menyerah juga. Jangan Nur, jangan. Mas, aku pernah di penjara, meskipun hanya 3 hari. Jadi jangan seret aku ke sana. Akhirnya Mbak Inur pulang sendirian. Di depan rumahnya sudah menunggu anak buah Om Bagas yang lain, karena Om Bagas memerintahkan tinggal telepon saja untuk mengawal Mbak Inur bawa uang itu. Menunggu, hanya itu yang kami lakukan. Sementara Mas Jaka sudah memakai bajunya lagi dan masih dalam pengawasan anak buah Om Bagas. Baiklah, aku akan menikahi setelah, tapi tentu hanya nikah siri karena aku sudah beristri, ucap Om Bagas. Aku butuh rumah dan mobil. Aku malu tinggal di sini. Tentu aku punya permintaan. Tujuanku mendapatkan uang banyak harus terkabul. Baiklah, tapi aku juga punya syarat. Tolong rahasiakan pernikahan kita pada masyarakat. Asalkan semua kebutuhan adikku terpenuhi, mari kita saling menjaga saja. Ya, kami butuh tempat tinggal lain. Bukan hanya saja kamu yang malu, kami juga, ucap ibu. Tidak lama kemudian, Mbak Inur datang menenteng karung kecil. Ternyata uang itu diletakkan di tempat yang tak mungkin orang tahu. Cerdik juga ia kalau masalah uang. Pantas berbagai cara berusaha mempertahankannya. Mbak Inur dan Mas Jaka adalah pasangan licik. Suatu saat, jika aku punya uang banyak, akan kubalas Inur. 1 bulan jadi pembantunya sudah cukup membekas di hatiku hingga kini. Ini uangnya. Mbak Inur melempar karung itu di meja. Hitung uangnya, perintah Om Bagas ke anak buahnya. Itu udah cukup kok. Buat apa dihitung lagi? Baru juga semalam berpindah tangan. Entah kenapa aku merasa ada yang tidak beres dari perkataan Mbak Inur. Hitung saja. Om Bagas tidak memperdulikan ucapan Mbak Inur. Terlihat raut wajah Mas Jaka tak rela. Mulai detik ini aku tak akan menganggapnya kakakku. Uang itu dikeluarkan dari karung. 2 orang anak buah Om Bagas mulai menghitungnya. Aku permisi dulu. Toh uangnya sudah kamu dapat.
Lalu Mbak Inur berbalik badan menuju pintu. Padahal uang ini belum selesai dihitung. Namun satu orang anak buah Om Bagas langsung menghadang Mbak Inur. "Kamu ngapain? Aku nggak ada urusan denganmu. Bos melarang kami melepaskanmu sebelum uang itu dihitung," jawab lelaki itu. Terpaksa Inur diam dengan muka cemberut. 355 juta, Pak, ucap salah seorang yang menghitung uang. Lalu semua mata tertuju ke Inur. Itu kan udah diberikan ke ibu, jawab Inur gugup. "Kamu kira kami bodoh, gak bisa ngitung? Aku hanya pegang 95 juta, kata ibu terlihat kesal. "Udah deh, cuma 50 juta pasti gak berarti bagimu." "Wow," entengnya Mbak Inur berucap. "Mana 50 juta lagi? Aduh Bagas, aku ini kakak ipar Stella. Udah deh, gak usah perhitungan. Mana uangku?" Om Bagas berucap lantang hingga Inur terpaksa membuka tasnya, lalu melempar beberapa bendel uang ke meja. "Tuh, dasar pelit." Lalu anak buah Om Bagas menghitung uang itu. 45 juta, Pak, ucap anak buah Om Bagas. "Maaf, itu 5 jutanya udah habis terpakai," alasan Inur terdengar gugup. "Buka cincin itu." Om Bagas menunjuk cincin Mbak Inur. Jangan Bagas, hanya ini perhiasanku. Mau mereka yang rebut?" ancam Om Bagas menunjuk anak buahnya. "Oh, jangan, iya deh." Akhirnya cincin itu dilepas. "Ini," Mbak Inur menyodorkan cincin itu ke Om Bagas. "Mana tahu cincin palsu," kata Mas Bayu. "Enggak kok, itu emas asli yang dibeli 3 juta kemarin," jawab Mbak Inur terlihat jujur. "Berarti 2 juta lagi mana?" Om Bagas mengadakan tangan ke Mbak Inur. Terlihat kesal, tapi berusaha ditahan. "Mungkin barusan aku beli skincare dan bedak," jawab Mbak Inur lancar. "Masih berbohong?" "Enggak, lihat nih." Lalu Mbak Inur mengeluarkan semua isi tasnya. "Ini skincare dan bedak aku." Om Bagas terdiam menatap skincare dan bedak di tangan Mbak Inur. "Lagian gak mungkin kamu pakai ini. Mau ini juga?" Sambil tersenyum mencemooh, Mbak Inur berucap. "Sini." Lalu Om Bagas mengambil skincare dan bedak dari tangan Mbak Inur dan melemparnya ke lantai hingga pecah. Loh, kok malah dilempar? Sayang kan dibuang. "Skincare aku." Mbak Inur meratapi skincare dan bedak yang baru dibeli, tapi sudah pecah berserakan di lantai. "Aku suka melihatnya." "Bawa perempuan itu pergi dari rumahku." Ibu menatap Mas Jaka sambil menunjuk ke Mbak Inur. "Mungkinkah ibu sudah muak dengan putra kesayangannya?" "Baiklah, ibu akan menyesal mengusir kami. Tapi jangan harap aku akan membayar cicilan bank," jawab Jaka dengan angkuhnya. Ibu menatap kepergian Mas Jaka dengan meneteskan air mata. Aku dan Mas Bayu saling bertatapan sesaat. Mungkin kami punya pemikiran yang sama, yaitu semarah-marahnya ibu, tetap Mas Jaka anak yang disayang. Mungkin saja. Bayu setelah akan melahirkan anak, tapi statusnya tidak boleh diketahui masyarakat. Ibu punya rencana. Tak mungkin anak itu tetap bersembunyi. Ia akan tumbuh besar dan sekolah. "Aku juga tidak mau putus kuliah, Bu," ucapku. "Karena aku tak ingin dipandang hina karena berpendidikan rendah." "Apa rencana ibu?" tanya Mas Bayu yang juga ingin ku ketahui. "Jangan cerai dari Rina.
usahakan meraihnya kembali sebagai istrimu. Kapan perlu, ibu akan minta maaf. Maksud ibu? Ya, apa hubungannya dengan Mbak Rina, Bu? Anak itu bisa diakui sebagai anak kalian atau adik dari Raka. Dengan begitu, setelah masih berstatus gadis, jawab ibu menatap Mas Bayu. Bersambung.